hidup di dunia ini hanyalah sementara saja, sebentar, karena hidup kita dibatasi oleh ruang, waktu, dan umur, dan itu tidak bisa disangkal, ya. Ketika manusia tidak mau tahu, ketika diberikan nasihat-nasihat untuk mengingatkan jati diri dan kelak nanti tempatnya di akhirat, maka resikonya ialah dia akan pulang dalam keadaan kegelapan, dia pulang dalam keadaan kebingungan, dia pulang tanpa kita harus jujur kepada diri kita. Sudah berapa kali ruh ini kita paksa untuk berbuat maksiat? Berapa kali? Ayo. Itu ada mangga orang, wah jangan dipetik, enggak, bukan punya kita. Nanti kamu makan, ya, masuk ke dalam badanmu, haram. Haram berapa? Satu gigitan 40 hari, 40 mah ibadah tidak dihitung. Oh jangan, nggak ada yang punya, jangan makan gitu. Nah, ranum-ranum ya loh, nggak ada orangnya loh. Yang punya di Samarinda, jarang kesini. Ambilnya nggak 1-2, ambil kresek, diambil. Artinya kita memaksa ruh ini, memaksa tangan untuk mengambil. Padahal tidak berkehendak, tangan pun tidak berkehendak, ruh pun tidak berkehendak. Yang berkehendak siapa? Makanya tangan ini bersaksi toh nanti. Tangan ini nanti menyaksikan apa? Coba kita malam tuh tafakur coba. Nanti tubuh kita yang bersaksi apa saja coba. Kita mampu ndak menghadapi itu, mendengarkan kesaksian mereka? Kalau ndak mampu ya tobat sekarang. Supaya Allah memberi ampunan. Itu loh maksudnya. Kalau tidak mampu mendengarkan kesaksian mereka, ya tobat. Manusia ini banyak alibinya, banyak bohongnya, gitu loh. Saking Tuhan masih menutupi, kan dikatakan toh, kalau manusia itu tidak ditutupi Tuhan, maka tubuhnya bau. Karena dosa itu berbau. Wujudnya juga bukan manusia. Karena tidak esa dengan Tuhannya itu loh. Makanya dikatakan manusia itu nantinya kalau tidak dihadapkan nurnya kepada yang qadim, maka dia sifatnya muhadas. Nur itu kalau tidak dihadapkan kepada yang qadim, tidak dikembalikan, tidak diesakan kepada Tuhan, maka nur ini tadi akan hancur loh. Karena tidak dikoneksikan dengan yang qadim gitu loh. Paham gak maksudnya? Ini jalan keselamatan yang diajarkan. Badan kita ini kalau tidak sering diesakan dengan yang qadim, tidak diesakan dengan yang perbuatan yang baik-baik, maka akan hancur gitu loh. Kalau tubuh ini sering diajak emosian, ya, diajak apalagi, ya, sering berantem, ya, macam-macam lah. Intinya yang tidak baik, maka akan hancur karena kita hadapkan kepada yang muhadas. Muhadas itu kan alam semesta toh. Makanya mesrakan diri, sering memesrakan diri itu apa? Ikuti ibadahnya Muhammad hakiki. Di mana ibadahnya? Nur yang keluar masuk dikatakan ruh, nyatanya napas. Rasakan dengan ketenangan, dengan kenyamanan. Semua sudah dicukupi Tuhan, semua sudah ditentukan Tuhan. Sekarang tinggal kita istiqomah di dalam merasakan. Yang keluar masuk ini kan esa dengan Tuhan toh. Kenapa? Karena dia
berasal daripada Tuhan itu napas bukan Tuhan, tapi tidak lain artinya tidak lain berasal daripada Tuhan itu artinya esa. Itu loh, itu saja istiqomahkan ya, nyamannya itu nah dikasih amalia. Nyatakan diri ini, nyatakan wujudullah Muhammadur Rasulullah, bukan mengaku menjadi Tuhan, bukan mengaku juga menjadi nabi, tapi menyatakan hakikat rasulan, hakikat nama Tuhan, nama kebesarannya yang dikatakan Allah. Allah itu ya Muhammad, Muhammad itu ya insan. Itulah Allah kebesaran, Muhammad keesaan, insan kesempurnaan. Tuh, diulang-ulang biar paham. Artinya kita tidak ada. Kalau sudah tidak ada, berserah dirilah kepada Tuhan. Berserah diri artinya apa? Perbaiki kualitas ibadah kita. Kalau sudah seperti itu, kita berdirikah, dudukkah, berjalankah? Artinya siapa? Bergerak. Karena adanya pergerakan daripada adanya pergerakan napas. Betul kah? Kalau tidak ada bergerak napas, tidak bergerak badan kita. Itulah dikatakan kodrat irodatnya Allah. Kalau kita diberi kodrat irodat, maka jangan digunakan semau-maumu. Kita diberi hidup kok semau-maunya. Hidup hanya untuk bersenang-senang saja. Sebentar boleh, tapi jangan terus-terusan toh. Kalau kita depresi, kita stres, harusnya kita itu sholat, bukan malah repressing, bukan malah cari hiburan, bukan malah jalan salah itu. Karena yang mempunyai ketenangan itu asalnya daripada Tuhan itu sendiri. Manusia salah mengaplikasikan, galau, stres, depresi, repressing, dikiranya melepas masalah. Ya salah dengan Tuhanmu itu loh, yang ada di dalam dirimu. Maksudnya di dalam diri, bukan Tuhan ada di dalam diri. Ayo jangan salah lagi. Yang di dalam dirimu itu apa maksudnya? Nurnya. Dan nur itu esa dengan Tuhannya. Kalau tubuh dimasuki Tuhan, kafir ini namanya. Paham toh maksudnya? Yang ada di dalam dirimu itulah nurnya, dan nurnya sampai kepada Tuhannya. Nah itu kita rasakan betul-betul setiap malam ini. Makanya saya sering bilang malam itu sayang kalau kita dipakai untuk hanya tidur saja, karena gelombang energi nafsu itu ketika malam dia merosot turun. Makanya manusia itu banyak yang mengantuk karena jasad seharian dikuasai nafsu. Malam nafsu itu ngantuk, makanya turun, grafiknya lurus ke bawah seret. Makanya berat melawan. Tapi ketika kita mampu membangunkan kesadaran, maka semakin lama, maka kita akan semakin bisa menjaga kesadaran kita untuk malam di sepertiganya bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya dikelola sendiri ya. Jangan kalah dengan jasad, karena kalau kalah dengan jasad semasa hidup, maka kita akan terpenjara seumur hidup. Jasad ini ya, karena dari kecil melekat yang namanya kenikmatan, makanya dia terus akan mencari kenikmatan terus dicarinya. Makan minta yang enak, tidur minta di tempat tidur yang enak, apa-apa minta yang enak terus. Makanya murid untuk menguatkan puasa ilmu apa? Diberi jalan puasa
Muti, menghilangkan segala kemelekatan rasa yang ada di itu baru di lidah loh. Wah, mudah lah guru. Iya, mudah. Boleh makan kok kalau lapar. Makan sehari 4 kali boleh. Haus boleh, minum air es boleh. Wah, berarti gampang dong guru. Gampang. Makanya rajin mute kan gitu. Sehari 4 kali boleh, minum sehari 5 kali boleh, air es boleh, tapi nasi putih air bu itu baru lidah ya. Belum nanti ya. Menjauhkan segala penglihatan dari mata ya. Dan nanti itu pembahasannya lah. Jadi artinya begini ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kembali perguruan mengingatkan kepada seluruh muridnya supaya kembalilah kepada Tuhan dengan hati yang bersih dan suci. Jangan engkau adakan dirimu yang nyatanya dirimu tidak ada, karena yang ada ini wujud daripada kebesaran Tuhan, wujudullah. Okay. Jangan engkau akui karena itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau tidak kita akui, jangan dipakai untuk maksiat ya. Dan ini harus dijalankan dengan benar gitu loh. Karena yang menanggung resiko murid itu sendiri. Perguruan sudah menerangkan habis-habisan ini, ibaratnya memperjuangkan muridnya mati-matian ibaratnya. Jujurlah kepada Tuhan, jujurlah kepada diri sendiri, jujurlah kepada manusia. Artinya jangan lagi yuk kita tobat nasuha, jangan lagi yuk ayo kita baik-baik nah sama badan. Jangan diajak yang tidak baik. Kalau tidak baik dilawan, ditentang, jihad toh. Masa hidup nggak pernah jihad? Jihad binafsi, kalahkan nafsumu supaya engkau selamat di alam kuburmu. Kalau engkau tidak pernah memerangi nafsumu, maka engkau akan dipenjara di alam kuburmu. Ciri yang nyata ketika manusia masih terpenjara di dunia, dia tidak mampu mengendalikan nafsunya, tidak mampu tuh. Disuruh puasa ilmu, wah beratnya ya Allah, guru ternyata ya berat ya. Mulut jangan berbicara kotor. Bisa guru? Bisa. Masuk lagi. Mulut sudah tidak berbicara kotor, hati jangan berbicara kotor. Bisa. Kadang-kadang guru, tapi masih bicara sendiri ya. Oleh sebab itu, hati tempatnya untuk mengingat Tuhan dengan zikrullah. Zikir itu artinya ingat itu karena yang ada hakikatnya la mawujud bihaqi illallah. Makanya mustahil manusia itu lupa Tuhannya kalau tahu ilmunya. Ini loh orangnya. Kau mengenalku cukup dengan nurku, sedang nur nyata sudah menjadi insan kah? Ini bukan Tuhan. Gitu loh. Tapi ini bagian daripada ciptaan kebesaran tuh. Bukan Tuhan, tapi ciptaannya. Kenapa kita bisa lupa? Ya kan lucu. Lupa itu biasanya kalau nggak ada orangnya, baru biasanya lupa gitu loh. Ini setiap hari ada. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.